warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islam lizina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, apakah kalian masih ingat materi kemarin? Nah, iya, tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 4, pembelajaran 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, coba kalian lihat. Kenapa sih pohon tersebut dapat bertambah banyak? Ada yang tahu? Nah, ya karena tumbuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan. Nah, coba sekarang kalian perhatikan gambar berikut dan cermati bacaan di buku teks kalian. Nah, di sana disampaikan bahwa perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Perkembangbiakan alami. Apa sih perkembangbiakan alami? Yaitu adalah perkembangbiakan tanpa bantuan dari manusia. Nah, contohnya yaitu biji, tunas, umbi, dan spora. Perkembangbiakan alami dengan biji. Jadi, awal mula tumbuhan yaitu dari biji, kemudian semakin besar dan menjadi pohon. Contohnya yaitu pohon mangga, pohon jeruk, dan semangka. Nah, yang kedua, perkembangbiakan alami dengan tunas, yaitu ada cocor bebek, pisang, bambu, dan juga ada pohon kelapa. Yang ketiga, perkembangbiakan alami dengan umbi. Ini terjadi di dalam tanah, contohnya yaitu wortel, bawang, singkong, dan bakung. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan buatan. Ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan perkembangbiakan buatan? Nah, iya, perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanpa bantuan dari manusia. Contohnya, salah satunya yaitu mencangkok. Coba kalian amati tumbuhan di sekitar rumah kalian. Pasti banyak berbagai macam tumbuhan dengan cara berkembang biak yang berbeda serta bentuk dan warna daun yang berbeda. Dan juga pasti terdapat daun kering yang berjatuhan. Nah, kalian tahu daun kering? Nah, daun kering itu dapat digunakan sebagai hiasan. Jadi, menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut kerajinan mozaik. Nah, ini contoh dari kerajinan mozaik dengan daun kering. Banyak kan contohnya? Nah, berikut adalah cara membuat kerajinan mozaik.
Kerajinan mozaik dengan biji-bijian. Nah, biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya, sehingga biji-bijian sering dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Nah, contohnya pada gambar di atas. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah yang sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Dari soal berikut, kita dapat menyerap pembagian, yaitu 10 dibagi 2. Saya di sini memiliki 2 cara untuk menyelesaikan soal pembagian. Cara yang pertama, 10 dibagi 2. 10 diambil 2, sisa 8. Diambil 2 lagi, sisa 6. Diambil 2 lagi, sisa 4. Diambil 2 lagi, sisa 2. Diambil 2 lagi, tidak tersisa atau 0. Itulah pembagian. Kita akan melakukan pengurangan berturut-turut dengan angka yang sama hingga tidak tersisa. Di sini dapat kita lihat angka 2-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 10 bagi 2 adalah 5. Lalu saya ada soal lagi, 54 dibagi 2. Ketika kita memakai cara 1, maka 54 diambil 2, diambil 2, diambil 2, dan seterusnya. Menurut saya, ketika angkanya banyak, kita kurang efektif menggunakan cara tersebut. Sebaiknya kita menggunakan cara kedua. 54 dibagi 2. Kita tulis 54, lalu akar, setelah itu 2. 54, kita ambil angka yang paling depan terlebih dahulu, yaitu 5. 5 dibagi 2. Jawabannya 2, sisa 1. Kita abaikan sisa. Kita hanya terfokus pada 2. 2 kita tulis di sini. Ingat ya teman-teman, abaikan sisa. 2 dikali 2. Ingat, kalau turun maka dikali. 2 kali 2 jawabannya 4. Kita tulis 4 di sini. Lalu kita ambil 4 turun, 5 diambil 4 jawabannya 1. Lalu 14 kita naikkan, 14 dibagi 2. Ketika naik maka dibagi. 14 dibagi 2 jawabannya 7. Kita tulis 7 di atas. Lalu kita turunkan lagi. 7 dikali 2. Turun maka dikali. 7 kali 2 jawabannya 14. Kita tulis 14 di sini. 14 diambil 14 jawabannya 0. Hasil akhir harus berupa angka 0. Triknya cukup mudah, yaitu yang pertama kita turunkan, setelah itu kita naikkan, setelah itu kita turunkan lagi. Begitu seterusnya hingga mendapatkan angka 0. Itulah pembagian dengan cara yang kedua. Jadi 54 dibagi 2 adalah 27. Ketika teman-teman kurang paham, jangan khawatir. Pada pembelajaran berikutnya, saya akan membahas lagi tentang pembagian. Nah, sebelum pembelajaran hari ini diakhiri, alangkah baiknya kita menyimpulkan terlebih dahulu atas apa yang telah kita pelajari tadi. Nah, jadi pada hari ini kita telah mempelajari mengenai perkembangbiakan dan pertumbuhan pada tanaman. Jadi, perkembangbiakan pada tanaman dibagi menjadi 2, yaitu perkembangbiakan alami dan perkembangbiakan buatan. Nah, kita juga telah belajar mengenai karya seni mozaik dengan daun kering ataupun dengan biji-bijian. Nah, selain itu kita juga telah belajar mengenai pembagian dengan cara pengurangan berulang dan juga dengan cara porogapit.
Cukup sekian pembelajaran hari ini ya anak-anak, tetap semangat dan terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.